Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal, NIM G701181125. Dan mengenai video kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya bernama Tendi Abdul Arif. Jadi kami akan menjelaskan mengenai obat furosemid yang memiliki hubungan tentang fisikokimianya dengan atmenya, yaitu perjalanannya dalam tubuh, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan awal dari furosemid itu sendiri berdasarkan sifat fisikokimianya. Jadi furosemid itu adalah turunan sulfonamida berdaya diuretik kuat dan bertitik kerja di lengkung Henle. Nah, lengkung Henle melingkar atau lingkaran pembuluh uriniferus yang menurun ke dalam medula ginjal dan dikelilingi oleh jalinan kapiler. Nah, furosemid itu efektif pada keadaan edema di otak dan paru-paru dan digunakan pada semua keadaan di mana peningkatan pengeluaran air itu khususnya pada hipertensi dan gagal jantung. Nah, furosemid itu sendiri mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C12, H11, C1N2O5S dan dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Nah, untuk pemberiannya itu sendiri dari furosemid itu merupakan serbuk hablur. Warnanya itu putih sampai hampir tidak kuning dan tidak berbau. Kelarutan furosemid itu sendiri diantaranya praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam aseton, dalam dimetilfonamida, dan dalam larutan alkali hidroksida. Larut dalam metanol, agak sukar larut dalam metanol, sukar larut dalam eter, sangat sukar larut dalam kloroform. Jadi furosemid itu sendiri sangat efektif digunakan apabila seorang membutuhkan penanganan terkait apabila dia sangat sulit buang air kecil, seperti itu. Jadi terkait furosemid itu banyak macamnya. Jadi itu ada dalam bentuk tablet untuk digunakan sedan oral maupun dalam bentuk larutan. Larutan itu dia bisa dalam bentuk injeksi maupun dia juga bisa digunakan oral melalui obat-obatan sirup dan lain-lain sebagainya. Jadi terkait itu mengenai sifat fisikokimianya. Jadi kalau untuk rumus struktur dari furosemid itu sendiri bisa kalian lihat di atas ini. Jadi untuk rumus struktur furosemid itu sendiri seperti ini. Nah, terkait penjelasan selanjutnya mengenai atme akan dijelaskan oleh teman saya Tendi Abdul Arif. Baik, saya Tendi Abdul Arif, Stambuk G701181114 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi terkait obat furosemid. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik terkait farmakokinetik dan juga farmakodinamik dari obat furosemid. Di mana kita ketahui bersama bahwasannya furosemid ini adalah golongan obat diuretik kuat atau biasa juga kita kenal dengan diuretik low. Di mana mekanisme kerja atau target kerja dari diuretik kuat atau furosemid ini dengan menghambat kontrasporter Na+, K+, dan juga Cl2- pada membran luminal tubulus dalam mereabsorpsi elektrolit natrium, kalium, dan juga klorida. Nah, di sini yang pertama tadi yang sudah teman saya jelaskan, saudara Faisal, di mana ketika obat itu sudah dibuat sediaan sediaan furosemid dalam bentuk entah apakah itu bentuk oral, sediaan oral, injeksi intravena dan lain sebagainya. Jika dia diberikan secara oral, tentunya yang terjadi proses pertama adalah absorpsi. Ya, mohon sebelumnya onset kerja dari furosemid itu 5 sampai 1 jam atau 60 menit, kemudian akan didistribusikan ke dalam tubuh berikatan yang nantinya akan berikatan dengan albumin. Oke, yang pertama, obat sudah masuk ke dalam tubuh ketika diberikan secara oral. Dia masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung nanti terjadi disolusi, disintegrasi dan juga difusi obat dari furosemid ini. Ya, karena memang untuk pemberian oral biasanya furosemid itu
tempat absorpsinya itu terjadi di lambung. Nah, sehingga ketika sudah terjadi disolusi, kemudian nanti akan terdifusi, akan menembus dinding lambung yang nantinya akan masuk ke saluran sistemik atau saluran kardiovaskular atau saluran pembuluh darah. Nah, pada tahap absorpsi ini, bioavailabilitas furosemid pada saluran cerna itu 50% dengan rentang 10-10%. Onset diuresisnya itu terjadi sekitar 5 menit apabila diberikan secara intravena, 30 menit apabila diberikan secara intramuskular, dan 30-60 menit apabila diberikan per oral. Pada edema paru, perbaikan gejala dapat terlihat pada 15-20 menit. Efek puncak furosemid yang diberikan per oral terjadi setelah 1-2 jam. Durasi kerja furosemid adalah 2 jam apabila diberikan intravena dan 6-8 jam pada membran per oral. Ya, kita ketahui memang dari sini kita lihat ketika diberikan secara intravena, injeksi intravena itu lebih cepat daripada pemberian lainnya, antara lain atau pemberian oral. Kenapa? Karena memang pada pemberian intravena itu tidak ada lagi proses absorpsi atau proses masuknya obat ke dalam pembuluh darah, namun langsung masuk ke pembuluh darah dan kemudian nantinya akan langsung didistribusikan ke seluruh tubuh. Beda dengan per oral tadi, dia harus didesintegrasi dulu, harus didisolusi, kemudian harus didifusi sehingga bisa masuk ke saluran pembuluh darah atau kemudian akan diabsorpsi. Nah, makanya untuk pemberian intravena itu jauh lebih cepat daripada pemberian oral. Kemudian setelah diabsorpsi, nantinya setelah posisi atau keadaan obat ini sudah masuk ke dalam saluran pembuluh darah, nanti di situ akan terjadi yang namanya proses distribusi. Dan distribusi ini adalah proses penyebaran obat ke seluruh tubuh dengan dibawanya di dalam pembuluh darah, ya, tersebar. Nah, di situ pada proses distribusi itu furosemid akan berikatan dengan protein 99%. Dalam hal ini adalah albumin, kemudian akan menuju tubulus proksimal dan disekresikan melalui organ transporter, lalu bekerja pada kontransporter Na+, K+, dan juga Cl-min. Nah, di sini ya kita ketahui ikatan proteinnya itu mencapai 99%. Kemudian kenapa atau apa yang terjadi ketika si obat atau furosemid ini berikatan dengan protein albumin yang ada di dalam darah. Nah, di sini ketika suatu obat atau furosemid ini ketika berikatan dengan protein, nah ini nantinya akan disimpan di dalam deposit jaringan, yang nantinya ketika kadar furosemid dalam tubuh ini sudah berkurang, ini akan melepas dengan sendirinya. Kemudian nanti dia akan terlepas dari protein ini sehingga bisa terdistribusi, sehingga bisa mencapai reseptor, akan dimetabolisme dan lain sebagainya. Oke, ya, setelah proses tadi, selanjutnya akan terjadi yang namanya proses metabolisme. Nah, metabolisme yang tentunya pada furosemid ini di hepar atau di hati ini cukup kurang lebih dari 10%. Ini sedikit tidak banyak metabolisme furosemid yang di hepar atau di hati. Nah, biasanya metabolit dari furosemid ini berupa glukuronid, 2 amino 4 koro, 5 sulfamoylantarelik acid atau asam sulfamoylantarelik. Nah, ini tidak terlalu banyak ternyata proses metabolisme yang terjadi di hati, padahal tempat metabolisme terbesar itu ada di hati. Namun ternyata furosemid itu hanya kurang lebih 10% saja yang termetabolisme di dalam hati.
Kemudian setelah itu akan terjadi yang namanya proses eliminasi. Eliminasi yang biasa ini diekskresikan di urin. Furosemid ini biasanya diekskresikan di urin dalam 24 jam. 50% dalam bentuk furosemid dan sisanya diubah menjadi glukuronid tadi sebagai metabolitnya. Sebagian kecil juga diekspresikan di feses. Waktu paruh furosemid bervariasi pada pasien tanpa gangguan ginjal, jantung atau hati sekitar 1,5 sampai 2 jam. Pada penderita gangguan ginjal 2,8 jam, penyakit hati 2,5 jam dan pasien gagal jantung 2,7 jam. Pada neonatus, waktu paruh 6 sampai 20 kali lebih lama dibandingkan pasien dewasa. Ya. Kemudian itu tadi penjelasan sedikit terkait farmakokinetik dari obat furosemid. Ya, setelah itu kita ketahui bahwasannya farmakokinetik ini kan respon tubuh terhadap obat. Artinya ketika obat itu masuk ke dalam tubuh sampai dia bisa mencapai reseptornya, bisa menghasilkan efek. Kemudian setelah itu farmakodinamik. Ya, furosemid itu bekerja pada bagian segmen tebal pars ascendens lengkung Henle dengan menghambat kontransporter Na+, K+, dan juga Cl- disebut NKCC2 pada membran luminal tubulus. Kerja NKCC2 mereabsorpsi ketiga elektrolit natrium, kalium, dan klorida. Pasca reabsorpsi via NKCC2, kadar ion K+ berlebihan di dalam sel sehingga ion kalium berdifusi kembali ke lumen tubular. Hal ini memicu reabsorpsi kation magnesium dan juga kalsium ke dalam cairan interstisial via jalur paraseluler. Akibatnya pemberian furosemid akan menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan juga klorida. Selain meningkatkan ekspresi NaCl, obat ini juga meningkatkan ekspresi magnesium dan kalsium. Penurunan reabsorpsi tersebut akan meningkatkan konsentrasi zat terlarut yang dihantarkan ke bagian distal, nefron, serta penurunan osmolaritas interstitium medula ginjal. Penurunan osmolaritas medula ginjal mengakibatkan reabsorpsi cairan pada ductus collagen menurun serta memicu penurunan absorpsi air dari pars descendens Henle. Pada akhirnya tak hanya ekspresi ion-ion tersebut yang meningkat, tetapi ekspresi air dalam urin juga meningkat. Furosemid juga meningkatkan kadar prostaglandin E2 yang berperan pada inhibisi reabsorpsi N+ dan transport air pada tubulus collectivus yang dimediasi oleh ADH. Ya baik, itu saja yang bisa kami jelaskan di sini terkait obat furosemid. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.